Oke, kita lanjutkan tadi. Oh ya, ini masih sentimeter ya. Jangan lupa ini kalau masih sentimeter kita ubah dulu jadi meter. Pak, kenapa yang ini enggak diubah jadi meter dulu? Ini kan 4 cm ya sama 2 cm ya. Sedangkan satuannya joule. Kenapa yang ini enggak diubah dulu jadi sentimeter? Kan ini dibagi ini ya. Sentimeter dibagi sentimeter ya. Kan nanti habis dibagi. Maka nggak usah kita ubah satuannya. Kenapa? Karena habis dibagi. Jadi kalau habis dibagi ini sebenarnya nggak perlu kita ubah. Ini sebenarnya cara cepatnya kalau kalian sudah terbiasa dengan mengubah satuan atau enggak, maka kalian bisa lihat, oh ini karena dia perbandingan atau ngebagi ini, maka nggak usah kita ganti-ganti satuannya. Sedangkan kalau di rumus ini kenapa harus kita ganti? Karena di sini satuannya sudah joule, joule itu adalah satuan internasional, sedangkan delta X di sini belum satuan internasional. Maka harus kita ubah ini 4 cm-nya jadi jadi berapa meter nih? 4 kali 10 pangkat. Kalau jadiin meter gimana tuh? Naik 2 berarti 4 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Maka F-nya akan sama dengan 1,6 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 2. Begitu? Ya. 1,6 dikali dengan 100 ya. Ininya naik ke atas dibagi 4. 160 bagi 4. 160 dibagi 4. 40. Apa satuannya? Newton. Benar nggak jawabannya? Ada jawabannya? Pilihan jawaban apa? C. Berarti pilihan jawaban nomor 3 adalah C. Sampai di sini ada pertanyaan. Ribet nggak? Ribet. Boleh. Tapi nanti Bapak kasih ininya kok di GCR. Screenshotnya semuanya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Nomor ganjil berikutnya berarti nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Silakan sebelahnya bacakan soalnya. Tetapan elastisnya sebentar tetapan elastisnya berapa? Tunggu, ulangi. Sebuah pita elastis K. Oke, tetapan elastisnya K. Panjangnya L. Lebarnya ini panjang ya, length. Terus lebar itu apa tuh? Ini panjang aja, lebar. Lebarnya apa? B. Oke. Kemudian yang sama lebarnya. Oke, dipotong sama lebar. Kemudian oke, kedua setelah dipotong kemudian disambung lagi, sekarang panjangnya jadi 2 kali L ya. Kemudian lebarnya sekarang jadi setengahnya B. Oke. Yang ditanyakan? Oke, sekarang E-nya jadi berapa? Berarti ada kondisi pertama ketika dia pitanya masih jadi 1 ya. Berarti ini E1, P1, L1 ya. Terus pada kondisi kedua ini berarti panjang yang kedua, lebar yang kedua, dan E yang kedua. Oke. Kasusnya adalah, kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ada pita. Gini, panjangnya tadinya L, lebarnya itu adalah B. Kemudian dipotong sama lebar, dipotong memanjang sama lebar. Potongnya itu begitu. Jadi atas sama bawah lebarnya sama, gitu ya. Panjangnya sama-sama L. Setelah dipotong disambungin lagi. Sehingga potongan tadi akan menyebabkan si pitanya jadi memanjang seperti ini. Yang lebarnya jadi setengah B ya, dan panjangnya jadi 2 kalinya L. Begitu? Oke, kita anggap sambungannya ini seamless atau sambungannya ini
kuat sehingga ketika kita hitung apa namanya K-nya tidak ada energi atau tidak ada perubahan nilai dari K. Oke, dari persamaan ini bahwa kita punya bahwa E atau modulus elastisitas itu sama dengan, masih ingat nggak? Masih ingat nggak modulus elastisitas? Ayo buka catatannya. Adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tau dibagi dengan E. Ya nggak? Tau dibagi E dengan E itu berarti F dikali dengan delta L ya. Dibagi dengan A dikali dengan L. Bener nggak? Nyatet nggak? Yo. Bener nggak? E sama dengan F dikali dengan delta L dibagi A dibagi L. Atau kebalik? Kebalik. E itu sama dengan F FL dibagi A. Oke, sebutin yang ada di buku kalian. E sama dengan tau dibagi dengan E sama dengan F dibagi dengan A per delta L per L0. Oke, L0 ya. Atau kalau saya mau ubah bagian bawahnya jadi F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L. Begitu? Oke. A itu adalah apa tuh? A itu apa? Luas permukaan benda. Kalau pada pita, maka pita itu luas permukaannya seperti apa? Kalau kita punya penghapus seperti ini ya. Kalau kita punya penghapus, maka luas permukaan terus kita potong panjang seperti ini, maka luas permukaannya itu bentuknya yang ini nih. Ya enggak? Nah, kalau pita itu ambil kertas, ambil kertas. Ya. Terus kalian potong panjang. Nah, luas permukaannya tuh gimana? Ininya aja kan? Atau dalam kasus ini berarti yang mananya nih luas permukaannya? Pinggirnya aja di sini ya. Bagian sininya aja kan? Dimana bagian sininya aja itu cuma satu dimensi, yaitu lebarnya saja. Sehingga persamaan ini kalau saya masukkan atau saya gunakan pada kasus pita, maka jadinya F dikali dengan L0 dibagi dengan B dikali dengan delta L. Oke? Oke nggak nih? B itu kan luas penampang. Ini kan tadinya A harusnya. Pada kasusnya pita, luas penampangnya cuma lebar ininya doang. Makanya A-nya saya ganti jadi B tuh. Ya nggak? L-nya berarti jadi L0. L itu maksudnya panjang awal ya. Delta L berarti pertambahan panjangnya. Anggap saja bahwa gaya dengan pertambahan panjangnya itu tidak terlalu signifikan. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan hubungan antara E atau modulus elastisitasnya dengan lebarnya B dan panjangnya, kita dapatkan bahwa E itu sebanding dengan L0 dibagi dengan B. Paham nggak? E itu sebanding dengan L0 dibagi dengan B. Ini kan hasilnya E sama dengan F kali L0 dibagi dengan B kali delta L ya. Kita abaikan nih F sama delta L-nya. Kenapa bisa diabaikan? Karena kita mau cari berapa nilai elastisitas, modulus elastisitasnya. Kalau misalkan kita terapkan pada gaya yang sama, mungkin bisa jadi delta L-nya itu sama. Jadi ini enggak terlalu signifikan karena nilainya tidak terlalu banyak berubah. Yang jelas pada kasus ini nilainya berubah. Yaitu yang jelas berubah adalah nilai L-nya dengan B-nya tadi. Oke. Nah, sekarang kita karena ada dua kondisi, seperti biasa kita bandingkan dua kondisi tersebut. Ada E yang pertama pada kondisi yang pertama ya, dibandingkan dengan E pada kondisi yang kedua.
pada kondisi yang pertama berarti ada L0 yang pertama, L1 dibagi dengan B1 ya. Dibagi dengan L2 per B2. Oke. Kalau saya sederhanakan ini berarti L1 dikali dengan B2 ya. Dibagi dengan B1 dikali dengan L2. Oke. L1 berapa tuh? Panjang awal yang kondisi pertama. Panjang pada kondisi yang pertama. L. Panjang ya. Ini kan L nih harusnya nih. Ya enggak? Ini harusnya bukan P ya, tapi L. Yaitu adalah L ya. B yang kedua pada kondisi yang kedua. B pada kondisi yang kedua. Ini harusnya B. Ini lebar ya. Ini lebar pada kondisi setengah B ya. Setengah B. Dibagi dengan B1. B. L2. 2L. B dibagi B habis ya. B dibagi B kan habis ya. L dibagi L habis. Berarti persamaan ini jadinya saya iniin ke bawah lagi sedikit. Bahwa E1 banding E2 sama dengan setengah ya dibagi dengan 2. Ya enggak? E1 udah ada belum nilainya? E1 tadi E1-nya apa tuh? Nah, yang ditanya berarti nilai E2-nya ya. Berarti saya balik di sini. E2 akan sama dengan E1 kali 2 dibagi dengan setengah ya. Dimana E1-nya itu adalah K dikali 2, setengah kalau saya naikin ke atas berarti jadi 2/1 ya. Berarti jadinya 4 K. Maka E2-nya nilainya adalah 4 kali K-nya. Atau pilihan jawabannya di situ adalah E. Gimana? Pusing nggak? Pusing. Wajar kalau ngerjain fisika pusing. Kalau nggak pusing nanti kalian harusnya bisa ke Olimpiade. Kalau yang kayak gini ngerjain nggak pusing, udah Olimpiade nasional setidaknya minimal. Jadi, Bapak belum pernah cerita? Enggak juga. Kalau dibilang suka fisika enggak juga. Terus kenapa apanya? Ya karena Bapak belajar fisika. Gini, apa yang kita pelajari, kalian suka enggak belajar, bukan belajar. Sebagai cewek, ada yang di sini ada yang enggak suka masak? Ada. Tetap harus belajar kan? Tetap harus bisa kan? Ya sama kayak Bapak. Karena dibandingkan alasan sederhananya adalah karena dibandingkan pelajaran IPA yang lainnya, Bapak lebih cenderung ke fisika dibandingkan yang lain. Dibandingkan dengan kimia sama biologi, Bapak lebih cenderung ke fisika. Sederhananya. Kok bisa lebih cenderung ke fisika? Karena ada pengaruh guru. Dari zaman SMP sampai SMA itu, yang guru yang paling mending ngajarinya pelajaran IPA itu guru fisika. Sedangkan guru biologi sama kimia bukan rese. Jadi entah kenapa Bapak nggak paham-paham sama beliau. Waktu SMP belajar biologi itu ada guru biologinya enak, jadi Bapak paham. Tapi pas SMA tiba-tiba minat Bapak hilang dengan biologi. Ya begitulah pokoknya. Jadi ada orang-orang yang cenderung ke minat kemana gitu ya. Gimana kita lanjutkan? Lanjut. Soal nomor 7. Ada grafik? Gambarin grafiknya di depan. Ada spidol nggak? Gambarin. Siapa yang dapat soalnya gambarin grafiknya di depan. Tepat di nomor 7 tuh. Tepat di nomor 7-nya sih. Tepat di nomor 7-nya tuh. Biar Bapak bisa track.
Kelihatan. Delta X. Oke. 0. Oke. Gambarin garisnya. Linear, terus melengkung. Ini ya, Bapak track ya. Ini gambar garis gitu ya. Ini delta X, ini delta F ya. Kemudian ada titik-titiknya, di sini ada titik, kemudian di sini ada titik, semua ada titik. Ini S, ini T, ini U. Oke, garisnya saya ganti warnanya deh, warna biru. Garisnya begitu ya. Sorry. Naik ke atas, terus naik ke atas lagi, tapi melengkung ya. Begitu? Oke, sekarang hapus di papan tulisnya. Oh, ini PQR ya, PQR 0. Boleh dihapus di papan tulis. Oh iya, silakan. Oke, nomor 7 grafiknya seperti ini. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Dapat disimpulkan bahwa A. Pertanyaannya A. P titik patah. Sebentar. Bapak pindahin dulu ininya. Biar P adalah titik patah. Ini masih A nih. Masih A. P titik patah. Q. Yang B. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Oh enggak, gini. Ini pen tabnya yang error. Kadang-kadang dia suka keluar sendiri. Oke. P adalah titik patah, kemudian pilihan B-nya. B-nya elastis. C. S daerah deformasi plastis. Plastis. U-nya ya, daerah elastis. Nah, kalau kalian pernah ingat apa yang sudah pernah kita bahas tentang grafik di pertemuan awal sebelum PTS ya, tentang elastisitas, maka grafik ini sudah Bapak pernah jelaskan. Di mana ada beberapa titik dan ada beberapa daerah. Di sini ada daerah S. Daerah S itu berarti dari O sampai P gitu ya. Kemudian daerah T itu berarti dari P sampai ke R. Dan daerah U yaitu dari Q sampai ke R. Nah, di mana daerah S sampai dengan ke
daerah S atau dari titik O sampai ke P ini dinamakan sebagai daerah elastis yang linear. Ya, O sampai P. Sorry. Ini titiknya tuh O, P, Q, R. Sedangkan STU itu daerah. Daerah T ini adalah masih juga daerah elastis. Tapi disebutnya sebagai deformasi elastis nih, deformasi elastis. Jadi dia masih elastis tapi tidak seelastis itu. Kemudian Q, ini Q di titik sini, ini adalah titik plastis atau titik batas elastis. Saya kasih ganti aja di sini titik batas elastis. Dan R adalah titik patahnya. Di mana daerah U berarti dari Q sampai ke R itu sampai seterusnya ya. Ini adalah daerah plastis atau deformasi plastis. Deformasi plastis. Berarti di antara pilihan jawaban tersebut yang benar yang mana? Yang B ya, bahwa Q adalah titik batas elastisnya. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah B. Betul. Yang mana? Iya, U itu deformasi, daerah deformasi plastis. Dia udah nggak elastis lagi di sini. Tapi belum patah ya. Dari Q sampai ke sana tuh belum patah. Nah, baru pas di R dia itu akhirnya patah. Kalau udah patah mah udah nggak ngomongin elastis sama plastis lagi, udah patah gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 9. Siapa yang dapat nomor 9? Tolong bacakan. Wait, laptop Bapak error. Iya, nggak bisa. Sebentar ya, biasa. Matiin dulu, terus nyalain lagi. Oke. Ulangi. Seorang anak tadi melakukan percobaan. 100 gram. Nambah panjangnya katanya 2 cm gitu ya. Energi potensial. Sepertinya Bapak nggak boleh pakai ini nih. Aplikasi ini. Karena aplikasi ini tuh lumayan berat. Padahal udah laptop gaming. Gimana kalau pertambahan panjangnya jadi 20 cm gitu ya, delta X-nya. Yang ditanya adalah berapa energi potensialnya ya? Tanya adalah berapa energi potensialnya. Oke, berarti kita jawab. Kita pahami dulu apa itu energi potensial pada daerah yang elastis atau pada benda yang elastis. Di mana energi potensial pada benda yang plastis itu setara dengan setengah dikali dengan konstanta elastis dari bendanya dikali dengan pertambahan panjangnya dikuadratkan. Jadi setengah kali delta X kuadrat. Gitu ya. Nah, pada kondisi yang 2 cm pertambahan panjangnya dengan massa 100 gram, ini pasti punya energi potensial nih. Kenapa? Karena energi potensialnya tadi menyebabkan si pertambahan panjang 2 cm. Sedangkan kalau nambahnya jadi 20 cm pertambahan panjangnya, kira-kira butuh energi potensial berapa? Berarti balik lagi pada ada kondisi yang pertama ya,
ada kondisi yang kedua. Di mana pada kondisi yang pertama kita punya massa 100 gram, maka akan menimbulkan pertambahan panjang 2 cm. Nanti bisa kita cari tahu berapa energi potensial di kondisi yang pertama. Kemudian di sini yang ditanya justru energi potensial pada kondisi yang kedua. Nah, kita tahu bahwa kalau ada beban di sini ya, berarti dia ngasih gaya ya, namanya gaya berat ya, sama dengan M dikali dengan G. Begitu ya. Kalau ada benda elastis kita tarik dengan gaya, maka setara dengan besarnya gayanya akan setara dengan K dikali dengan delta X. Dalam kasus ini yang menarik si benda 100 gram, berarti kita ganti aja jadi W. Dengan K dikali dengan delta X. Sampai di sini. Paham ya? Oke, saya ulangi. Di sini ada karet yang digantungkan dengan beban 100 gram. Ketika kita gantungkan dengan beban 100 gram, artinya karet ini ditarik oleh gaya yang dihasilkan oleh beban tadi. Di mana gaya yang dihasilkan oleh beban adalah gaya berat. Jadi gaya yang menarik si karetnya ini adalah gaya berat. Oke. Nah, ketika ditarik ternyata dia bertambah panjang sekitar 2 cm. Nah, gayanya ini maksudnya menyebabkan dia bertambah panjang bergantung dengan si konstanta atau elastisitas dari si karetnya ini. Kalau elastisitasnya ternyata kita tambahin 100 gram tapi nambahnya 100 cm misalkan ya, berarti nanti nilai K-nya atau konstanta dari pegasnya atau dari karetnya ini akan berbeda. Nah, pada kasus ini kalau kita gantungkan gaya sebesar W atau sebesar gaya bebannya, itu sama dengan si konstanta pegasnya dikalikan dengan pertambahan panjangnya. Ini adalah gaya pegas atau gaya elastisitas tuh. Tapi karena kasusnya di sini digantungkan dengan benda atau dengan beban, yang pakainya adalah gaya berat, maka F-nya saya ganti dengan W. Berarti jadinya M dikali dengan G sama dengan K dikali dengan delta X. Begitu ya. Nah, pada kondisi yang pertama kita cari tahu dulu si karet ini nih berapa nilai K-nya. Dari sini, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa K akan sama dengan M dikali dengan G dibagi dengan delta X. Betul? Berapa masanya? 100 gram ya. 100 gram kita ubah jadi kilogram, jadi 0,1. G-nya 10 ya, karena di soal nggak ada keterangannya, jadi kita pakai 10. Delta X-nya berapa pertambahan panjangnya tadi? 2 cm ya. Kalau 2 cm kita ubah jadi meter, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini 1 ya. Kali 100 dibagi dengan 2. Jadi 50 ya. Newton per meter. Maka K-nya adalah 50 Newton per meter. Nah, sekarang kita mau cari energi potensial pada kondisi yang kedua. Di mana pada kondisi yang kedua pertambahan panjangnya adalah 20 cm. Dengan K 50 Newton per meter, karena kita masih pakai karet yang sama, maka K-nya nilainya sama. Kita cari energi potensialnya, maka EP akan sama dengan setengah dikali dengan K dikali dengan delta X kuadrat. Ini adalah X yang kedua ya. Pada kondisi yang kedua. Setengah dikali dengan 50 dikali berapa tuh? Berapa sentimeter? 20 cm. Kalau kita ubah jadi meter, jadi berapa? 0,2 ya, dikuadratkan. Begitu ya. Berarti setengah dikali 50 dikali 0,04 ya. Berapa tuh hasilnya? Ini coret ya. Sorry, ini coret, ini 2 ya. Berarti 0,02 kali 50. 0,02 kali 10. Ayo. 50 dikali 0,02.
Kalau dikali 10 berarti 0,2 ya. 0,2 kali 5. Hasilnya adalah 1 Joule. Maka energi potensial yang kedua itu sebesar 1 Joule. Ada nggak pilihan jawabannya? Jawaban apa? Nah. Pusing ya? Gak apa-apa, pelan-pelan. Lanjut? Lanjut nggak nih? Kalau nggak lanjut kita pause dulu. Mana? Mana? Yang ini. Ini kan rumus gaya berat, bukan energi potensial. Ini tuh energi potensial untuk benda-benda elastis, kayak pegas, karet. Kalau energi potensial yang MGH itu kan berdasarkan ketinggian ya. Tapi untuk energi potensial yang pakai benda-benda seperti elastis, seperti karet, pegas, maka pakainya yang ini. Enggak. Enggak juga. Bapak tahu di situ pakainya pegas, dan kalau pakai pegas biasanya, jadi proses Bapak dapat EP sama dengan setengah KX kuadrat ya, sebenarnya dari MGH. Dari EP sama dengan MGH. Gitu ya. Kita pakai ini pegasnya gitu ya. Terus pertambahan panjangnya delta X ya. Begitu? Nah, M itu adalah massa. Kemudian G adalah percepatan gravitasi ya. H-nya adalah ketinggian. Nah, dari iya. Oh iya, silakan. Nah, kalau kasusnya pegas seperti ini, maka massa dari pegasnya atau kita punya F sama dengan K dikali dengan delta X. Gitu ya. Kemudian kita masukkan bahwa F-nya itu pakai digantungkan sama beban tadi ya. M kali G. Dan ini M dikali dengan G sama dengan K dikali delta X. Ya enggak? Terus saya masukin tuh M ini GMG, ini MG. Saya masukin ke situ tuh. Jadi MG-nya itu sama dengan K dikali dengan delta X dikali dengan H ya. Ya enggak? H itu kalau dalam ketinggian, karena di sini H-nya juga pertambahan panjang, ya maka di sini H-nya bisa saya ganti jadi delta X. K dikali delta X kuadrat. Terus kenapa ada setengahnya? Karena dia energi, jadi ada setengahnya. Sama aja kayak energi kinetik tuh, setengah MV kuadrat tuh, setengahnya tuh muncul secara matematis. Nggak ada konsekuensi secara fisiknya. Tapi muncul secara otomatis saja. Sama aja dengan energi potensial pada pegas, dia dapat itu dari situ. Sebenarnya rumusnya sama, MGH juga. Tapi karena kondisinya pegas, kita pakai besaran-besaran yang berbeda. Kalau kita gabung-gabungin, maka hasilnya juga sama. Jadi kenapa Bapak tahu bahwa energi potensial pegas ini jadi seperti ini? Karena Bapak bisa menguraikan atau paham menguraikan si kondisi. Kalau pegas seperti ini, maka punya dua energinya pakai energi potensial, rumusnya kita masih pakai energi potensial yang sama, kita masukin ke sini, lalu saya hubungkan dengan kondisinya, maka saya dapatkan informasinya seperti ini. Jadi yang Bapak pelajari itu bukan, atau yang Bapak ini ingat-ingat itu bukan rumusnya plek kayak gini, tapi si kondisinya itu tuh. Dari kondisi ini, maka pada kondisi yang lain bisa jadi energi potensialnya rumusnya beda. Iya enggak? Bergantung sama situasinya. Jadi kita harus paham dulu kondisinya seperti apa. Nah, untuk bisa memahami ini, maka kalian harus paham juga konsepnya. Nah, karena itu setiap kali Bapak ngajar, Bapak ajarin dulu konsepnya, baru latihan soalnya. Ya, karena kalau mungkin guru-guru yang lain, mungkin kalian pas SMP
diajarnya itu habis konsep, rumus, soal, konsep, rumus, soal gitu ya. Nah, Bapak ngajarin konsep dulu sama rumus semuanya, udah dapet catatan banyak, baru kita cocok-cocokin ke soalnya. Kira-kira ini soalnya butuh apa? Kalian lihat catatannya gitu. Karena kita masih latihan soal ya. Kalian lihat catatannya, oh pakainya yang ini, pakainya yang itu. Kenapa? Karena itu lebih apa ya istilahnya, lebih komprehensif dibandingkan kalau misalkan habis materi atau habis konsep, rumus, langsung soal. Karena bisa jadi soal yang kita temukan di UTBK, SBMPTN atau nanti di UN barangkali ada gitu ya. Itu tipe soalnya atau soal-soal yang enggak cuma di materi yang itu aja. Kadang-kadang nyambung ke materi yang lain atau dalam satu materi tentang elastisitas dan gaya pegas dan gerak harmonis sederhana ini satu materi itu kita pakai semua gitu. Maka kita harus pahami dulu semuanya atau kita pelajari dulu semuanya baru kita masuk ke latihan soal. Silakan. Tadi baru nyampe berapa ya? Nomor 9 ya tadi. Berarti sekarang nomor 11. Boleh di belakangnya, silakan. Ada tabelnya? Oke. Tolong gambarkan tabelnya. Pakai spidol yang tadi. Kerjain fisika jangan buru-buru ya. Nyantai aja. Sambil ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa. Yang penting selesai. Mimpi gak? Sempat mimpi gak? Enggak ya? Sayang sekali, berarti kurang khusyuk nih kita belajar fisikanya. Kalau tidurnya nggak sampai mimpi. Dah, tabelnya cuma segini aja. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Saya track dulu ini soalnya. Nah, katanya ada beban ya. Beban dalam satuan Newton itu 10, 20, 30 sama 40. Terus pertambahan panjang dalam satuan meter saya tulis aja pertambahan panjangnya delta X ya. 0,02. Ini satuannya apa? Meter ya? Meter 0,04, 0,06 dan 0,08. Nah, boleh dihapus sekarang. Oke. Kalian suka deg-degan nggak sih kalau disuruh maju ke depan ngerjain soal? Oh, dulu ceritanya pernah disuruh sama guru. Ada soal ya di depan. Terus silakan kerjakan, ada 5 soal kalau nggak salah. Terus beliau tuh keliling ngeliatin anak-anak yang ini dikerjain kan nih soalnya gitu ya. Bapak tuh lagi ngobrol sama temen. Terus beliau ngedeketin bapak gitu. Bapak pura-pura, bener ya ini ya cerita bener. Bapak pura-pura ngerjain. Pura-pura ngerjainnya itu sama temen tuh pura-pura diskusi. Oh yang ini harusnya itu, harusnya ini, harusnya itu. Padahal mah kita nggak tahu ngobrolin apa ya. Terus beliau tertarik dengan bapak ya, tiba-tiba berhenti di depan bapak. Coba di depan.
Iya, iya. Tapi Bapak tidak langsung menolak begitu saja. Ya udah Bapak ke depan gitu ya. Bapak bawa bukunya. Setelah Bapak lihat-lihat gitu ya. Ya sekitar 5 menitan ada di depan, Bapak stuck gitu. Baru cuma nulis diketahui, ditanya gitu ya. Jawabnya terus belum ada isinya. Bapak buka lagi, balik lagi, 3 kali bolak-balik lembaran buku itu, buku paket ya. Ternyata ada caranya di buku. Bapak tulis aja caranya kayak gitu ya. Terus kayaknya ini caranya bener deh. Saya tulisin, dapat jawabannya. Terus duduk. Keren. Bapak disuruh duduk. Ya udah silakan duduk ya. Di akhir dicek kan jawabannya satu persatu dari anak-anak yang maju. Rata-rata yang maju yang ranking 1, ranking 2 gitu ya yang maju semua. Karena mereka iniin sendiri, mau maju sendiri gitu. Sedangkan Bapak sendiri yang tunjuk, coba kerjain di depan gitu. Jawaban Bapak itu salah. Tapi bukan caranya yang salah. Karena cuman salah hitung. Karena Bapak waktu itu saking deg-degannya ngitungnya buru-buru. Pengen cepet-cepet duduk lah pokoknya. Nah, pelajarannya adalah kalau disuruh maju ke depan jangan takut. Maju aja dulu. Tapi setelah itu Bapak maju dan Bapak tahu caranya, oh ini ternyata pakai caranya ini. Pas di ulangan ada soal kayak gitu lagi, Bapak bisa. Kenapa? Karena kalau Bapak mungkin ya, kalau Bapak nggak pernah ditunjuk suruh maju ke depan, Bapak nggak pernah bisa tuh soal. Meskipun caranya sederhana, ada di buku gitu. Tapi ketika ditunjuk, Bapak memberanikan diri dan akhirnya bisa tahu caranya dan ini menunjukkan bahwa oh ternyata ada kesalahan, ternyata salah hitung. Ya itu bagi Bapak juga pelajaran gitu. Belajar tuh nggak cuman dari buku, belajar sendiri. Belajar untuk maju ke depan, belajar untuk mengerjakan soal di depan, belajar bertanya, gitu kan. Belajar ngajarin ke temen yang lain kalau ada yang nanya, itu juga sama aja belajar. Salah satu metode Bapak belajar itu adalah ngajarin ke orang lain. Jadi supaya Bapak bisa memahami pelajaran secara utuh, Bapak coba cari teman yang belum paham, maka Bapak ajarin. Nah itu memotivasi Bapak supaya membuat apa yang Bapak pelajari itu jadi lebih simpel, jadi lebih enak, sehingga Bapaknya paham sendiri dan orang lain bisa paham. Oleh karena itu Bapak mengambil keputusan untuk ngambil jurusan pendidikan supaya bisa jadi guru dan ngajarin ke orang-orang yang lain. Tapi sekali lagi keputusan ngajar fisika itu opsional ya, karena tujuan utama Bapak itu sebenarnya ngajar komputer bukan ngajar fisika. Fisika itu pilihan kedua. Iya. Enggak juga. Karena Bapak milih jurusannya pendidikan fisika. Tapi bukan pilihan utama. Paham ya? Di UPI. Oke. Tadi ada tabel. Soalnya gimana ngomongnya? Iya, silakan. Iya, kalimatnya aja. Oke. Yang ditanya adalah konstanta pegasnya berapa. Katanya pegas, kita punya pegas, terus digantungkan sama beban, yang bebannya ini kita ubah-ubah. Ada yang 10 Newton, ada yang 20 Newton, ada yang 30 Newton, ada yang 40 Newton. Pas kita gantungkan 10 Newton, ternyata pertambahan panjangnya sekitar 0,02 meter atau sekitar 2 cm. Kalau kita gantungkan 20 Newton, pertambahan panjangnya jadi 4 cm. Kalau kita gantungkan 30 Newton, maka pertambahan panjangnya 6 cm. Kalau 40 Newton, nambah panjangnya 8 cm. Yang ditanya adalah berapa konstanta si pegasnya. Nah ini bisa kita cari dengan tadi gaya pegas sama dengan K dikali dengan pertambahan panjang. Berarti K-nya sama dengan gaya pegas dibagi pertambahan panjang ya. Nah karena di sini datanya ada banyak, boleh pilih salah satu aja. Kenapa? Karena nilai K nilainya selalu konstan, namanya juga konstanta ya. Setiap benda, setiap pegas
pasti punya nilai K yang sama. Mau digantungin berapapun newtonnya atau berapapun bebannya, maka nilainya tetap 1. Maka kita pilih aja salah satu. Mau yang mana nih? 20 newton. Berarti 20 dibagi pertambahan panjangnya berapa tuh? 20 dikali dengan 100 dibagi 4 ya. Bener nggak ini? 20 kali 100 dibagi 4. Ini kan jadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 ya. 10 pangkat negatif 2-nya jadi naik ke atas jadi 100 ya. Terus dibagi 4. 20 bagi 4? 5. Dikali 100? 500. Berarti K-nya sama dengan 500 Newton per meter. Pilihan jawabannya? B. Yang soalnya kelihatannya ribet ya, ternyata jawabannya gampang banget tuh. Lanjut, nomor 13. 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. Berarti harus digambar. Silahkan digambar. Mangga. Toiletnya di sini di mana sih? Di situ. Di TU situ ya, terus masuk ke situ. Toilet cowoknya juga di situ? Nggak tahu. Bisa. Oke. Ada 3. Oke. Kita masih punya 10 menit lagi ya. Nomor 15 nyampe nggak nih? Oke, sip. Sorry. Bentar. Ya, laptopnya error. Bentar. Oke. Saya gambar dulu. Ada 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. 1, 2, kemudian 3. Nah, sekarang silakan boleh dihapus. Berarti masing-masing pegasnya katanya punya nilai K yang sama ya? Identik. Kalau kita punya energi sama dengan 2 Joule, peregangannya itu delta X-nya sama dengan 5 cm ya? K dalam N per M. Masing-masing pegasnya. Oke, yang di awal itu 3 pegas identik. 3 pegas identik. Identik nggak? Yakin? Coba bacain lagi, tolong dari awal. 3 buah pegas. Iya. Cuma begitu doang. Oke, berarti kita anggap
Oh, di pilihannya itu yang A misalkan K1-nya berapa gitu ya? K2-nya berapa, K3-nya berapa? Beda-beda nggak nilainya? Beda-beda. Antara K1, K2 sama K3. Oke, berarti dalam kasus ini kita cari, karena di sini ada susunan pegas ya. Maka pegas ini ketika kita susun, misalkan pegas itu masing-masing punya konstanta pegas ya. Ini misalkan pegas 1 punya K1, pegas 2 punya K2, dan pegas 3 punya K3. Tapi kalau kita susun seperti ini, maka dia punya yang namanya konstanta pegas total. Bergantung dengan tipe susunannya. Di sini susunannya itu disusun secara paralel. Kalau secara paralel, maka dia punya nilai konstanta pegas totalnya, itu kita tinggal jumlahin aja. K1 ditambah dengan K2, ditambah dengan K3. Begitu ya. Nah, karena di soal kita nggak tahu nilai K-nya berapa, kita cuma tahu nilai energinya 2 Joule, delta X-nya itu 5 cm, yang ditanya adalah nilai K-nya. Tapi pilihannya mintanya K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa, begitu ya. Ya udah, kita cari dulu untuk energi 2 Joule dan bertambahan panjang 5 cm, kira-kira K-nya, K itu berarti secara total nilai K-nya kira-kira berapa. Nanti kalau sudah dapatkan K totalnya, maka kita cari satu persatu dari K1, K2, dan K3. Kita cari dulu K totalnya menggunakan energi potensial pada pegas, yaitu setengah dikali dengan K kali delta X kuadrat. Di mana nilai K akan sama dengan, K-nya akan sama dengan energi potensial, 2 kali energi potensial ya, dibagi dengan delta X kuadrat. Betul? 2 dikali dengan 2 Joule dibagi dengan delta X-nya 5 cm. Jangan lupa. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 Q kuadrat ya. Berarti 4 dikali 10 pangkat minus 4 ya ini. Ya, 10 pangkat minus 4 saya naikin ke atas. Jadi 10 pangkat 4 ya. Dibagi dengan 5 kali 2, 5 kuadrat. 25.